Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hardianti Suwarti dari kelas PT IKB angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sistem pengembangan pemrosesan informasi, yaitu Rapid Application Development atau RAD. Lalu, apa itu RAD? Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Lalu, tahapan-tahapan RAD. Yang pertama ada business modeling, yaitu aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? Siapa yang memunculkannya? Kemana informasi itu pergi, dan siapa yang memprosesnya. Yang kedua ada data modeling, yaitu aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase bisnis modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik masing-masing objek didefinisikan dan hubungan di antara objek-objek tersebut didefinisikan. Yang ketiga ada proses modeling, yaitu objek data yang telah didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek data. Yang keempat ada application generation, yaitu RAD mengasumsikan pemakaian teknik generasi keempat. Selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman general yang konvensional, RAD lebih banyak memproses kerja untuk memakai lagi komponen program yang ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Yang kelima yaitu testing and turnover, yaitu karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Berikutnya ada kelebihan dari RAD. Yang pertama, mudah diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Yang kedua, lebih fleksibel karena pengembangan dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Yang keempat, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan script. Selanjutnya, ada kekurangan dari RAD. Yang pertama, yaitu pada proyek berskala besar memerlukan SDM yang memadai dalam jumlah besar. Yang kedua, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dengan user.
Yang ketiga, penghalusan dan penggabungan dari beberapa tim di akhir proses sangat diperlukan dan hal ini merupakan kerja keras. Yang keempat, risiko kesalahan teknis menjadi lebih besar dikarenakan lebih mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.